Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas UTS pada matkul Etika Bisnis dengan dosen pengampu, Ibu Yulianti Fahruna, SE/MSI. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 4 mahasiswa dan dengan saya sendiri sebagai moderator, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Utin Nazla Aulia Putri dengan NIM B1021221214. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loka Hita Regina Pramesti dengan NIM B1021221124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atida dengan NIM B1021231133. Perkenalkan, nama saya Maria Goretti dengan NIM B1021231156. Di sini kami akan mengambil tema kebangkrutan atau pailit dalam suatu perusahaan atau instansi, yang dimana kami akan mengambil contoh dari perusahaan PT Stirex. Kami akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama ada sejarah perusahaan, latar belakang perusahaan, beberapa faktor utama kebangkrutan, dampak kebangkrutan, analisis masalah berdasarkan etika bisnis, rencana tindakan penyelesaian masalah, kebangkrutan berdasarkan teori etika bisnis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Sejarah dari PT Stirex itu sendiri, perusahaan ini dimulai didirikan oleh Luc Minto pada tahun 1966 sebagai perusahaan perdagangan di Pasar Klewer, Solo, dengan nama UD Sri Rezeki. Pada tahun 1968, UD Sri Rezeki mendirikan sebuah pabrik di Yonosuran, Solo, untuk memproduksi kain mentah dan bahan putihan. Selanjutnya, untuk pada tahun 1978, nama dan badan hukum UD Sri Rezeki resmi diubah menjadi PT Sri Rezeki Isman. Pada tahun 1982, perusahaan ini mendirikan pabrik penenunan pertamanya yang dilanjutkan pada tahun 1984. Perusahaan ini dipercaya untuk memproduksi seragam militer dan pasukan militer dari NATO Jerman. Pada tahun 1992, perusahaan ini memperluas pabriknya sehingga dapat menampung 4 produksi sekaligus, yaitu pemintaian, penenunan, penyelesaian, dan garmen. Lanjut, pada tahun 2013, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan pada tahun 2018, perusahaan ini mengakuisisi PT Primayuda Mandiri Wijaya dan PT Bitratex Industri untuk meningkatkan kapasitas pemintaiannya. Lanjut, pada tahun 2020, yang dimana kita sedang mengalami pandemi COVID-19, maka perusahaan ini berhasil mendistribusikan 45 juta masker dalam waktu 3 minggu aja. Pada tahun yang sama, untuk pertama kalinya perusahaan ini juga mengekspor sampai ke Filipina. Wow. Baik, sekarang kita akan memasuki pada latar belakang dari PT Stirex itu sendiri. PT Sri Rezeki Isman atau biasa yang dikenal dengan nama Stirex adalah sebuah perusahaan tekstil yang berkantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini juga memiliki sebuah kantor perwakilan di Jakarta. Saat ini, Stirex memusatkan bagian besar operasinya di lahan seluas 79 hektar di Sukoharjo. Selain di Indonesia, Stirex juga mempekerjakan sejumlah tenaga profesional dari luar negeri seperti Korea Selatan, Filipina, India, Jerman, dan Tiongkok. Klien besar Stirex antara lain H&M, Walmart, Kmart, dan Jones Apparel.
Pada tanggal 21 Oktober tahun 2024, PT Stirex resmi diputus pilot atau bangkrut oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Dan dilanjutkan pada tanggal 1 Maret 2005, Stirex resmi tutup dan perusahaannya menjadi wewenang oleh kurator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu adanya beberapa faktor utama kebangkrutan dari PT Sritex. Nah, yang pertama yaitu beban utang yang besar. Sritex memiliki utang triliunan rupiah kepada beberapa kreditur, termasuk perbankan dan obligasi luar negeri. Kegagalan pembayaran utang membuat kreditur mengajukan gugatan pilot kepada PT Sritex. Selanjutnya yaitu penurunan permintaan dan tekanan pasar. Permintaan pasar global terhadap tekstil itu menurun, terutama pada saat pandemi COVID-19. Saingan ketat dari industri tekstil negara lain seperti Vietnam dan Bangladesh, sehingga membuat penurunan permintaan terhadap PT Sritex. Kemudian yang ketiga yaitu masalah keuangan internal. Nah, manajemen keuangan yang kurang efektif dalam menghadapi fluktuasi harga bahan baku serta pengeluaran operasional yang tinggi dibandingkan dengan pemasukan yang menyebabkan PT Sritex mengalami kebangkrutan. Selanjutnya yang keempat yaitu dampak ekonomi makro. Pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan beban biaya impor bahan baku. Kondisi ekonomi yang belum stabil pasca pandemi membuat industri tekstil kesulitan untuk bertahan. Contohnya seperti PT Sritex ini. Selanjutnya ialah dampak dari kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex berdampak luas pada karyawan, industri tekstil dan perekonomian nasional. Dampaknya pada karyawan yaitu yang pertama, ribuan karyawan PT Sritex terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Kemudian banyak karyawan yang kesulitan finansial karena kehilangan sumber pekerjaan. Kemudian banyak keluarga yang bergantung pada penghasilan karyawan Sritex terdampak. Lalu selanjutnya dampak pada industri tekstil. Nah, dampaknya pada industri tekstil yaitu yang pertama, stabilitas industri tekstil Indonesia berpotensi akan terganggu. Kemudian terciptanya ketidakpastian pada sektor produksi bahan baku dan distribusi. Lalu selanjutnya daya saing industri tekstil di Indonesia di pasar global akan terancam dan kekosongan yang sulit diisi oleh produsen lokal lainnya. Lalu dampak selanjutnya yaitu pada perekonomian nasional. Ekonomi lokal akan terpukul dengan kebangkrutan PT Sritex ini. Kemudian persepsi investor dan pasar domestik juga akan terdampak. Lalu penurunan pasokan tekstil berkualitas tinggi di pasar. Dan harga bahan baku tekstil untuk produk-produk tertentu seperti pakaian jadi akan mengalami kenaikan. Lalu dampak terakhir yaitu pada pemasok dan mitra bisnis. Nah, untuk para pemasok dan mitra bisnis, Sritex mengalami kerugian finansial yang signifikan. Nah, setelah tadi mendengar tentang beberapa faktor penyebab kebangkrutan PT Sritex, ternyata dari sudut pandang PTK Bisnis, kebangkrutan Sritex tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi saja, tetapi juga dengan bagaimana perusahaan mengelola bisnisnya secara etis. Berikut adalah beberapa analisis masalah berdasarkan etika bisnis yang ada pada PT Sritex. Yang pertama yaitu ada kurangnya transparansi keuangan terhadap pemegang saham dan kreditur. Nah, dalam prinsip etika bisnis, transparansi adalah hal yang sangat penting agar pemegang saham, kreditur, dan masyarakat mendapatkan informasi yang jujur dan akurat tentang kondisi perusahaan. Dalam kasus Sritex, perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang serius akibat utang yang terus meningkat. Tetapi, informasi mengenai risiko ini tidak sepenuhnya terbuka kepada pemegang saham dan investor. Ketika investor dan kreditur baru menyadari tingkat kesulitan keuangan Sritex ketika perusahaan mulai gagal memenuhi kewajibannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Sritex telah menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik atau tidak.
Ketidaktransparansi ini berpotensi melanggar prinsip etika bisnis ketika pemangku kepentingan tidak diberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi finansial perusahaan sebelum akhirnya menghadapi kebangkrutan. Yang kedua yaitu tidak adanya perlindungan memadai bagi karyawan yang terkena PHK. Salah satu dampak terbesar dari kebangkrutan Sritex adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran terhadap ribuan karyawannya. Dalam prinsip tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, perusahaan seharusnya memiliki strategi untuk memastikan kesejahteraan karyawannya, terutama saat menghadapi krisis. Namun, dalam kasus Sritex, PHK dilakukan tanpa persiapan yang memadai dan banyak karyawan yang mengalami ketidakpastian mengenai gaji atau pesangon mereka. Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa pembayaran hak-hak pekerja berjalan lambat atau bahkan tidak terrealisasi dengan baik. Dari perspektif etika bisnis, hal ini menunjukkan bahwa Sritex kurang memperhatikan kesejahteraan tenaga kerjanya. Selanjutnya yang ketiga ada strategi keuangan yang tidak bertanggung jawab. Strategi keuangan Sritex juga menjadi sorotan dalam analisis masalah etika bisnis ini. Perusahaan ini diketahui melakukan ekspansi besar-besaran dengan mengandalkan pinjaman yang dalam jumlah besar tanpa memperhitungkan risiko keuangan jangka panjang. Dalam etika bisnis, perusahaan harus menjalankan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Namun, Sritex terus menumpuk hutang hingga mencapai miliaran dolar yang pada akhirnya tidak dapat dilunasi. Ketika perusahaan gagal memenuhi kewajiban utangnya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manajemen, tetapi juga oleh ribuan karyawan, investor, dan kreditur yang bergantung pada keberlanjutan perusahaan. Yang terakhir ada persaingan bisnis yang tidak sehat dari proyek-proyek pemerintah seperti penyediaan seragam militer. Dalam dunia bisnis, persaingan yang sehat adalah bagian dari prinsip etika yang harus dijunjung tinggi. Namun, dalam kasus Sritex, terdapat dugaan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan besar dari proyek-proyek pemerintah seperti penyediaan seragam militer tanpa melalui mekanisme persaingan yang adil. Jika benar adanya, hal ini berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam bisnis, karena perusahaan lain di industri tekstil tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam mendapatkan proyek-proyek besar. Ketergantungan yang terlalu besar pada pesanan dari pemerintah juga membuat bisnis Sritex kurang berkelanjutan ketika pesanan tersebut mulai berkurang. Selanjutnya terdapat beberapa rencana tindakan yang dapat dilakukan oleh PT Sritex untuk menyelesaikan masalah perusahaan berdasarkan analisis tadi. Yang pertama yaitu ada restrukturisasi utang dan keuangan. Yang dapat mereka lakukan yaitu ada yang pertama negosiasi dengan kreditur. PT Sritex perlu melakukan pembicaraan dengan kreditur utama untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian utang, seperti restrukturisasi pembayaran atau perpanjangan tenor pinjaman. Jika memungkinkan, perusahaan dapat mengajukan pengurangan beban bunga atau pemotongan sebagian utang melalui kesepakatan hukum yang disetujui oleh para kreditur. Yang kedua ada mencari investor atau mitra strategis. Untuk memperbaiki kondisi keuangan, Sritex perlu mencari investor baru yang dapat bersedia menjadikan modal guna menyelamatkan bisnis mereka. Alternatif lainnya adalah menggandeng mitra strategis dari dalam atau luar negeri yang dapat membantu perusahaan bertahan dan berkembang kembali. Yang ketiga ada efisiensi biaya operasional. Perusahaan harus melakukan audit menyeluruh terhadap pengeluaran dan memangkas biaya yang tidak mendesak, serta evaluasi strategis ekspansi yang tidak terlalu agresif dan fokus pada pasar yang lebih menguntungkan. Yang kedua ada peningkatan tata kelola perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi keuangan, di mana manajemen harus memberikan laporan keuangan yang lebih transparan dan akurat kepada pemegang saham, kreditur, dan publik. Selanjutnya ada perombakan manajemen kepemimpinan. Jika perlu, Sritex dapat melakukan pergantian kepemimpinan dengan menunjukkan manajemen yang lebih kompeten dalam menangani krisis keuangan. Yang ketiga yaitu ada program kesejahteraan karyawan.
Nah, di sini pertama menyediakan pesangon dan bantuan bagi karyawan yang terkena PHK. PT Sritek harus memastikan bahwa pesangon dan gaji yang belum dibayarkan harus segera diselesaikan. Jika keuangan perusahaan belum memungkinkan, bisa dilakukan skema pembayaran bertahap berdasarkan kesepakatan dengan pekerja. Kemudian selanjutnya ada mengadakan pelatihan ulang agar mereka dapat bekerja di sektor lain. Yang keempat ada diversifikasi dan transformasi bisnis, di mana yang dapat dilakukan oleh PT Sritek di sini adalah mengembangkan produk baru yang lebih relevan dengan pasar saat ini, seperti kain ramah lingkungan atau produk khusus untuk pasar ekspor, serta memanfaatkan platform digital dan e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Yang kelima ada evaluasi kebijakan bisnis dan etika, di mana perusahaan harus menerapkan prinsip bisnis yang lebih berkelanjutan, seperti mengadopsi prinsip bisnis yang lebih bertanggung jawab termasuk pengelolaan keuangan yang lebih berhati-hati dan praktik bisnis yang adil. Perusahaan sebisa mungkin harus menghindari praktik bisnis yang merugikan pihak lain seperti ketergantungan pada proyek pemerintah tanpa diversifikasi bisnis. Kemudian yang terakhir, PT Sritek bisa mengusahakan membangun kembali kepercayaan publik dan investor dengan menjalankan bisnis secara lebih transparansi dan etis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penyelesaian masalah secara etika bisnis. Sebagai perusahaan tekstil yang besar, PT Sritek menghadapi berbagai tantangan etika bisnis yang dapat berdampak signifikan pada keberlangsungan operasional, seperti masalah kesejahteraan pekerja, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Ketidakmampuan dalam mengelola aspek ini termasuk ketidakseimbangan dalam mengelola keuangan dan manajerial, berkontribusi pada masalah yang menyebabkan perusahaan mengalami failit atau bangkrut. Nah, penyelesaian masalah ini dapat dianalisis melalui beberapa teori etika. Teori yang pertama itu ada relativisme, kemudian teori deontologi, teori hak asasi, teori teleologi, dan teori keutamaan. Yang pertama kita akan masuk pada pembahasan teori relativisme. Pendekatan ini menyesuaikan tindakan perusahaan dengan norma dan budaya setempat. PT Sritek menghadapi persaingan ketat dari berbagai produk tekstil impor, terutama dari negara Cina, yang menawarkan harga lebih murah. Untuk bersaing, PT Sritek harus menyesuaikan strategi bisnisnya dengan menekan biaya produksi, seperti menunda investasi pada mesin-mesin baru dan tidak memperluas pasar. Namun, pendekatan ini justru memperburuk kondisi perusahaan karena kurangnya inovasi dan efisiensi produksi, yang akhirnya berkontribusi pada kepailitan. Salah satu langkah adaptasi yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan global, agar tetap kompetitif dan bisa bertahan di pasar. Selain itu, perusahaan bisa beralih ke model bisnis yang lebih fleksibel, seperti produksi tekstil berbasis pesanan, seperti on-demand production, untuk mengurangi resiko kelebihan stok dan kerugian finansial. Kemudian yang kedua adalah teori deontologi. Teori ini menekankan kewajiban moral dan kepatuhan terhadap peraturan. PT Sritek memiliki kewajiban untuk memenuhi perjanjian dengan kreditur. Pada Januari 2022, perusahaan mencapai perjanjian perdamaian melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Namun dalam 2 tahun berikutnya, PT Sritek gagal memenuhi isi perjanjian tersebut, yang menyebabkan kreditur mengajukan pembatalan homologasi dan akhirnya perusahaan dinyatakan failit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Berdasarkan prinsip kewajiban moral, PT Sritek harus memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, meskipun perusahaan dalam kondisi failit. Solusi konkret yang dapat diterapkan adalah mengalokasikan atau menjual aset yang masih dimiliki untuk membayar pesangon dan hak-hak karyawan yang terdampak. Selain itu, perusahaan dapat menjalankan program restrukturasi
restrukturisasi utang dengan kreditur secara transparan agar tetap beroperasi dan menjaga kepercayaan mitra bisnisnya. Selanjutnya adalah teori hak asasi. Teori ini menyoroti pentingnya menghormati hak-hak individu. Kepailitan Sritek berdampak pada sekitar 50.000 pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja yang terdampak dengan mencari solusi terbaik dalam penyelesaian kepailitan Sritek. Sritek dapat bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi tenaga kerja untuk memberikan pelatihan keterampilan baru atau reskilling bagi karyawan mereka agar tetap memiliki peluang kerja di sektor lain. Selain itu, solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan mempertahankan operasional perusahaan melalui penyewaan aset dan pengelolaan produksi oleh pihak ketiga, sehingga sebagian besar tenaga kerja tetap bisa dipekerjakan. Selanjutnya adalah teori teleologi. Pendekatan ini menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya. Setelah dinyatakan pailit, Sritek berupaya mempertahankan operasionalnya dengan mengajukan kasasi dan menjalin komunikasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi terbaik. Meskipun menghadapi tantangan, perusahaan berusaha memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Dalam jangka panjang, Sritek harus mencari strategi bisnis yang memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah diversifikasi produk ke sektor lain yang masih memiliki permintaan tinggi, seperti produksi kain teknis untuk industri medis atau militer. Selain itu, perusahaan dapat beralih ke model bisnis berkelanjutan, seperti menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan dan mengadopsi teknologi produksi yang lebih efisien untuk mengurangi biaya produksi. Dan yang terakhir adalah teori keutamaan. Teori ini menekankan pentingnya karakter dan kebajikan dalam pengambilan keputusan. Sritek menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan berupaya menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Langkah ini mencerminkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar. Dalam menghadapi krisis, manajemen Sritek harus menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap keputusan bisnisnya. Komunikasi yang transparan dengan kreditur, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting agar semua pihak memahami kondisi perusahaan dan dapat bekerja sama dalam mencari solusi terbaik. Selain itu, perusahaan dapat membangun kembali reputasinya dengan mengutamakan praktik bisnis yang etis seperti membayar utang sesuai kemampuan dan menghindari keputusan yang hanya menguntungkan pihak tertentu tanpa mempertimbangkan kesejahteraan karyawan dan mitra bisnisnya. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kita kali ini adalah kebangkitan PT Sritek menunjukkan pentingnya keseimbangan antara strategi bisnis seperti restrukturisasi utang, pelindungan hak pekerja, dan diversifikasi usaha. Perusahaan dapat mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Jika diterapkan dengan baik, langkah ini dapat membantu Sritek untuk bangkit kembali dan tetap berkontribusi kepada industri tekstil. Baik, sudah sampai di penghujung video. Sekian dari hasil diskusi kami dalam bentuk video. Kami dari kelompok 10 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yulianti selaku dosen pengampu kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.